kesetaraan gender itu perlu dan juga lebih ke arah setuju ya. Karena setiap manusia itu kan ada laki-laki dan perempuan. Sama, dalam artian dia berhak untuk menerima dan juga berhak untuk melakukan apa saja yang dapat dia lakukan. Kesetaraan gender itu relatif ya menurutku. Terkadang bisa dikatakan penting atau di satu kesempatan juga menurut saya itu adalah peran masing-masing antara laki-laki dan perempuan yang mungkin tidak bisa digantikan. Jadi bergantung situasi dan kondisinya. Ya seperti halnya jawaban yang pertama, menurut saya bisa dikatakan penting, tapi di suatu momen juga bisa dikatakan tidak penting gitu. Karena terkadang ada yang hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki tapi tidak bisa dilakukan oleh perempuan, itu dan sebaliknya. Kesetaraan gender penting sih, penting ada, apalagi di dunia dan kalangan kita sekarang ini, untuk persiapan menuju ke jenjang yang lebih serius juga bisa saling lebih menghargai. Alasannya ya itu toleransi dan saling menghargai. Untuk kesetaraan gender menurut saya ya adanya laki-laki perempuan yang saling menghargai hak dan juga kewajibannya, lalu bisa saling mengerti apa yang masing-masing lakukan itu pasti juga untuk apabila itu saling suami istri ya, maksudnya suami istri, apabila itu dilakukan pasti ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Hal yang sepele misalkan ya, tentang tanggung jawab, saling membantu, atau bahkan contoh persoalan sederhana di dalam rumah, misalkan laki-laki dan perempuan, itu tidak hanya sekadar perempuan yang berkewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau bahkan mungkin sekadar menyapu atau mencuci baju dan lain sebagainya. Di sini laki-laki pun bisa berperan. Begitu pula dengan sebaliknya, ketika harusnya laki-laki memiliki peran untuk mencari nafkah, begitu pula dengan perempuan, mereka juga bisa melakukan peran itu. Kalau saya pribadi pada dasarnya lebih menikmati berada di rumah, karena pada dasarnya di rumah itu banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan dan sangat banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Nggak cukup sehari 2 hari itu pasti kita bisa belajar banyak hal. Akan tapi pada suatu momen terkadang kita dituntut untuk berdikari secara materi sehingga memiliki pekerjaan terkadang juga perlu. Tapi kalau saya pribadi yang lebih utama adalah rumah. Baru ketika memang diharuskan untuk mencari sampingan atau menambah-nambah nafkah, tidak masalah. Yang penting tidak menghabiskan waktu untuk pekerjaan di luar. Ya kalau saya pribadi sih ibu rumah tangga, karena sebagai salah satu syarat bagi bagi istri saya ya, calon istri saya pribadi, nanti dia ibu rumah tangga saja dan bisa berkarir di dalam rumah tangga. Maksudnya mungkin misal mau memang benar-benar berkarir di lingkungan rumah ataupun lingkungan masyarakatnya sendiri. Karena beda lagi dengan yang disampaikan di podcastnya Habib Hussein Hadar itu, misalnya yang diupload di Instagramnya beliau, kalau laki-laki memang bisa melakukan ya tidak masalah, tapi alangkah baiknya memang perempuan itu di rumah dan tulang punggung keluarga tetap sebagai tugas dari
seorang suami. Setuju, karena laki-laki sama perempuan itu haknya itu sama. Jadi mumpung masih muda, masih misal kita nikah masih umur 25 dan itu masih pendidikan dan itu ngambil S2, itu nggak apa-apa, nggak usah dilarang gitu. Namanya pendidikan itu wajib, penting juga buat kedepannya, seperti itu. Kalau aku sih setuju ya, karena pendidikan itu menurut aku penting buat masa depan kita, buat kehidupan kita setelah ini gitu. Jadi aku harap buat teman-teman itu bisa buat melanjutkan pendidikan, apapun itu, walaupun itu tidak sesuai dengan pekerjaan kita, tapi pendidikan itu penting. Kalau aku, menurut aku setuju sih, karena memiliki keahlian menunjang kehidupan itu bisa jadi nilai plus buat kehidupan kita ke depannya kayak gitu. Jika misal kita bisa masak, ya kita ya lumayan lah bisa buat nggak usah beli, ngehemat duit kayak gitu kan. Kita bisa benerin sesuatu, kita nggak usah manggil tukang, kita bisa benerin sendiri kayak gitu sih. Jadi selain buat ngebantu buat nilai plus ke depannya, kita juga bisa menghemat uang kayak gitu. Kalau buat aku ini sih apa ya, split bills. Kayak aku hari ini yang beliin dia makan, besoknya dia yang beliin aku makan. Atau mungkin kalau misal dia yang beliin makan, aku bisa bayarin dia bensin, bisa apa namanya, kalau misal dia butuh buat pompa ban, aku yang bisa bayarin kayak gitu-gitu sih. Jadi buat kencan bisa dibagi dua aja lah gitu. Kalau misal dianya ngotot buat yaudah aku aja yang bayarin, ya monggo, tapi sebisa mungkin aku menawarkan untuk mana bensinnya aku aja nggak apa-apa buat, atau mungkin minuman kali ini aku yang bayarin nggak apa-apa kayak gitu sih gitu. Jadi kalau mau pacaran monggo. Kalau menurutku sih enak yang gantian aja sih ya, jadi dua-duanya bisa saling bergantian untuk membayarkan gitu. Kalau udah ini saat pacaran, kecuali saat berumah tangga, kalau emang yang bekerja laki-lakinya ya harus laki-lakinya yang membayarkan, siapa lagi gitu. Tapi kalau berpacaran sih ya nggak harus laki-lakinya terus, bisa juga ceweknya juga boleh, menurutku gitu. Yang nggak kerja gitu, yang yang mengurus. beres-beres, Kalau laki-laki yang beres-beres rumah tangga, kenapa tidak? Kalau menurutku laki-laki yang bisa beres-beres rumah tangga tuh ngebantu banget buat kita ke depannya. Buat kita sebagai perempuan tuh kayak seneng gitu loh, bakalan punya laki-laki yang bisa beres-beres, bisa bantu-bantu masak, bisa bantu-bantu ngurus anak kayak gitu kan. Jadi kalau misal kita capek bisa dia yang handle, kalau misal kita lagi pengen me time ada dia yang handle kayak gitu. Menurutku laki-laki rumah tangga ya nggak apa-apa, asalkan dia tidak melupakan kewajibannya dalam menafkahi keluarganya, gitu aja. Menurut saya kalau untuk seorang laki-laki usia yang minimal untuk menikah 27, karena kalau saya berarti sih untuk butuh waktu untuk mengumpulkan mental dan mengumpulkan materi untuk mempersiapkan menikah. Kalau untuk wanita sendiri minimal sekitar usia 25 atau 24, karena wanita agar seandainya wanita tersebut kuliah dan terus di tahap usianya yang ke-22, maka wanita tersebut biar merasakan bagaimana mencari nafkah dan membahagiakan orang tuanya. Lalu menurut saya
batas minimalnya usia 25 tahun. Punya Kalau alasannya. oh gitu. Untuk laki-laki itu untuk pendapat saya itu sekitar 25 tahun. Itu. Dan itu alasannya itu udah tercantum di Al-Qur'an. Di sunah-sunah Rasul seperti itu. Nah, kalau untuk seorang perempuan, lah itu untuk pendapat seorang laki-laki ya saya sendiri itu umur 20 tahun seperti itu. Karena cewek itu harus lebih muda dari seorang laki-laki. Dan menurut saya minimal 55 tahun lah jaraknya seperti itu. Sekian. Setuju. Karena itu jabatan maupun laki-laki walaupun perempuan untuk udah menikah itu setuju aja, soalnya kalau udah nikah kan kita nggak memandang jabatan, kalau di luar kita baru memandang jabatan seperti itu. Kalau saya pribadi sih setuju. Nah, kalau seandainya wanita tersebut memiliki kompetensi yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih banyak, dan keahlian yang lebih daripada laki-laki tersebut, menurut saya setuju dengan lebih mementingkan perempuan tersebut dibandingkan laki-laki. Menurut saya wanita baik itu seperti dia tuh bisa menghargai dan memahami si cowok. Memahami itu bagaimana saat si cowok mengasih saran atau mengasih kritikan atau mengasih bimbingan, dia tuh harus memahami lewat telinga ya, bukan lewat gitu, seperti itu. Soalnya kalau kita nggak memahami si cewek tersebut, cewek itu tuh kalau nggak memahami itu sama aja cowok itu juga nggak mau. Masa saya nggak menghargai pendapat seorang si cowok gitu kan, itu juga nggak masuk gitu kan. Terus yang selanjutnya si cowok baik itu seperti apa gitu kan. Cowok baik itu seperti dia bisa membimbing atau menjaga seorang si cewek, walaupun dia sejelek-jelek si cewek, seburuk-buruknya atau sebaik-baiknya, dia tuh harus bisa menjaga, membimbing buat kedepannya. Menurut saya wanita yang baik itu wanita yang bertanggung jawab pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya, lalu memiliki etika yang baik, dan yang ketiga lebih bisa percaya pada dirinya sendiri. Kalau untuk laki-laki, laki-laki yang baik itu laki-laki yang bertanggung jawab atas semua tindakan yang dia lakukan, lalu memiliki etika yang baik.